warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan dari hasil review jurnal kelompok kami yang berjudul Pengolahan Tepung Biji Keluih Menjadi Kue Kering. Dengan beranggotakan saya sendiri, Saskia Putri Maulidina dengan NPM 2469030 dan teman-teman saya. Saya Fadla Wade Permula dengan NPM 2469033. Saya Indra Apriliasari dengan NPM 2469031. Oke, selanjutnya yang pertama itu ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini itu untuk mengetahui kualitas kue kering yang dibuat dengan substitusi 50% tepung terigu dan 50% tepung biji keluih berdasarkan aspek warna, rasa, dan tekstur. Selanjutnya yang kedua ada subjek penelitian. Untuk subjek penelitian ini sendiri adalah kue kering hasil pengolahan tepung biji keluih dengan substitusi 50% tepung terigu 50%. Untuk penilaian dari kualitas produk kue kering ini dilakukan oleh 15 panelis yang terlatih terdiri atas guru SMK, dosen, dan mahasiswa program studi pendidikan kesejahteraan keluarga Universitas Pendidikan Ganesha. Selanjutnya yang ketiga ada metode penelitian. Untuk metode penelitian sendiri ini menggunakan metode eksperimen dengan perlakuan berupa substitusi tepung terigu dan tepung biji keluih. Untuk pengumpulan datanya sendiri dilakukan melalui metode observasi menggunakan uji organoleptik. Dari data hasil panelis dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan menghitung nilai rata-rata dari setiap aspek yang diamati, yaitu ada warna, rasa, dan tekstur. Selanjutnya yang keempat ada definisi operasional variabel dependent. Variabel dependent ini yaitu kualitas kue kering tepung biji keluih. Kualitas produk diukur melalui uji organoleptik berdasarkan 3 indikator yaitu warna, rasa, dan tekstur. Untuk warna sendiri ini dinilai berdasarkan kesesuaian warna coklat muda yang menarik. Untuk rasa dinilai berdasarkan tingkat kemanisan dan cita rasa khas dari tepung biji keluih. Sedangkan untuk tekstur itu dinilai berdasarkan tingkat kerenyahan. Dari hasil penilaian ini dikategorikan dalam beberapa tingkat, yaitu antara baik, cukup, dan buruk. Oke, yang selanjutnya ada cara dan alat ukur variabel dependent. Variabel dependent dalam penilaian ini adalah kualitas kue kering tepung biji keluih yang meliputi dari aspek warna, rasa, dan tekstur. Pengukuran variabel ini dilakukan menggunakan metode observasi melalui uji organoleptik oleh panelis yang terlatih. Nah, cara pengukurannya sendiri dilakukan dengan memberikan kue sampel kering kepada 15 panelis terlatih untuk diamati dan dinilai berdasarkan karakteristik produk yang telah ditentukan. Aspek warna sendiri diukur dengan cara mengamati penampilan fisik kue kering, khususnya tingkat kesesuaian warna dengan kriteria warna coklat muda. Aspek rasa sendiri diukur dengan cara mencicip sampel kue kering untuk menilai tingkat kemanisan dan cita rasa tepung biji keluih. Sementara itu, aspek tekstur diukur dengan cara menggigit dan merasakan tingkat kerenyahan produk saat dikonsumsi. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar penilaian uji organoleptik atau mutu hedonik yang berisi indikator penilaian dari warna, rasa, dan tekstur dengan skala penilaian 3 kategori, yaitu baik dengan skor 3, cukup skor 2, dan buruk skor 1. Skor yang diberikan oleh panelis ini kemudian dihitung nilai rata-ratanya untuk menentukan tingkat rasa kue kering tepung biji keluih. Nah, yang selanjutnya ada definisi operasional independen. Dalam variabel ini didefinisikan sebagai penggunaan tepung biji keluih sebanyak 50% sebagai bahan pengganti tepung terigu sebanyak 50% dalam formulasi adonan kue kering. Perilaku tersebut diterapkan selama proses pembuatan produk untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kualitas kue kering yang dihasilkan.
Penggunaan tepung biji keluih sendiri sebagai bahan substitusi ini dipilih karena memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi dan berpotensi sebagai alternatif pengganti tepung terigu. Variabel ini bersifat perlakuan atau treatment yang diberikan oleh peneliti dan selanjutnya diamati pengaruhnya terhadap variabel dependen berupa kualitas kue kering yang meliputi warna, rasa, dan tekstur. Nah, saja ada langkah penelitian. Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap yang sistematis. Yang pertama itu menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan kue kering, termasuk tepung biji keluih dan tepung terigu dengan perbandingan 50:50. Tahap kedua, yaitu pengolahan produk yang dimulai dari penimbangan bahan sesuai resep, pencampuran bahan, pembentukan, hingga pemanggangan kue kering. Setelah produk selesai, tahap berikutnya yaitu pengujian kualitas produk melalui uji organoleptik yang dilakukan oleh 15 panelis terlatih. Pada tahap ini, panelis memberikan penilaian terhadap aspek warna, rasa, dan tekstur menggunakan lembar penilaian yang telah disediakan. Hasil dari penelitian ini secara konsisten menunjukkan bahwa inovasi produk kue kering atau cookies yang memanfaatkan adonan substitusi 50% tepung biji kue sukses memenuhi seluruh kriteria mutu standarisasi dan berhak dikategorikan ke dalam kategori baik. Karakteristik struktural dan kimiawi tepung biji kue dapat beradaptasi secara sempurna dengan komponen adonan patisserie tanpa menurunkan preferensi sensoris. Penilaian objektif pada para panelis terlatih memberikan legitimasi kuat bahwa pemanfaatan limbah biji keluih sebagai bahan pangan alternatif memiliki prospek komersial yang menjanjikan jika ditinjau dari tiga organoleptik utama. Secara rinci, penilaian pada aspek visual warna berhasil membukukan skor rata-rata sebesar 2,66 yang menempatkannya pada dalam kategori sangat baik. Warna kue kering yang dihasilkan terbukti memiliki capaian warna coklat muda dan pas dan merata di seluruh permukaan kue. Hal ini sangat krusial yang menarik impresif pertama konsumen. Transformasi warna tepung biji keluih yang aslinya cenderung keabuan menjadi coklat keemasan estetis dipicu terjadinya reaksi pencoklatan atau reaksi Maillard ya serta karamelisasi gula halus akibat paparan radiasi panas oven. Selanjutnya, pada pengujian sensoris indera pengecap, aspek rasa mengamankan skor rata-rata sebesar 2,53 yang yang juga masuk dalam klasifikasi kategori baik. Formulasi adonan ini dinilai berhasil menghadirkan perpaduan cita rasa manis pas berkat kombinasi gula halus serta susu bubuk hewani dari resep buko. Kemudian yang terakhir, parameter tekstur mencatat pencapaian tertinggi di antara seluruh indikator dengan raih skor rata-rata superior sebesar 2,86, memantapkannya secara mutlak di kategori baik. Berdasarkan hasil penilaian, produk akhir terbukti memiliki struktur fisik yang sangat renyah, kering, namun tetap lembut saat dikunyah. Kerenyahan optimal ini merupakan manifesti langsung dari keberhasilan teknik pengolahan adonan pasir atau butter pastry yang dipadukan dengan kontrol proses pengovenan yang tepat. Kekuatan penelitian utama dari jurnal ini terletak pada nilai inovasi dan diversifikasi pangan lokal tinggi secara mampu mengubah biji kluih yang kurang dimanfaatkan masyarakat menjadi produk nilai ekonomi. Kelemahan jurnal ini ditemukan pada aspek teknis penyuntingan teks di mana terdapat inkonsistensi dalam tipografi narasi penjelasan diagram batang satu yang sempat menuliskan angka skor total rasa dan warna secara terbalik dari tabel data aslinya. Samping itu, penulis juga menjelaskan secara detail parameter suhu, tidak menjelaskan secara detail parameter suhu dan durasi waktu dalam proses pengeringan biji kue menjadi tepung, serta luput melakukan pengujian daya simpan, padahal produk akhir berbentuk kue kering yang identik dengan awet lama. Kesimpulannya, berdasarkan seluruh rangkaian eksperimen yang telah diuji, dapat ditarik kesimpulan bahwa biji buah keluih yang awalnya dipandang sebagai limbah pertanian minim manfaat ini terbukti memiliki potensi ekonomis yang sangat besar untuk diolah menjadi tepung alternatif guna mengurangi ketergantungan pada penggunaan tepung terigu komersial dalam industri pembuatan kue kering. Penerapan formulasi substitusi seimbang dengan rasio kemurnian sebesar 50% terbukti secara empiris mampu menghasilkan karakteristik mutu produk pangan yang sangat optimal dan kompetitif. Sekian dari pemaparan kelompok 8, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.